Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riana Dumbayana dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 27. Di sini saya akan mengikuti UH2 PPKN dengan materi Dinamika Demokrasi Pancasila. Yang pertama ada pengertian demokrasi. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi yaitu sistem pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi dapat dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama, demokrasi berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat dibedakan menjadi 2. Demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu mengikut sertakan warga negara untuk menentukan kebijakan negara secara langsung. Demokrasi tidak langsung, demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan atau pemilu. Yang kedua, demokrasi berdasarkan tujuan dibedakan menjadi 3. Formal, material, dan gabungan. Demokrasi formal menjunjung tinggi nilai persamaan dalam bidang politik, diterapkan di negara liberal. Demokrasi material menghilangkan perbedaan di ekonomi dan persamaan di bidang politik, diterapkan di negara komunis. Demokrasi gabungan menggabungkan antara demokrasi formal dan material serta mengambil kebaikan dan menghilangkan keburukan. Yang ketiga, demokrasi berdasarkan paham ideologi dibedakan menjadi 2. Demokrasi liberal atau konstitusional, demokrasi yang didasarkan pada paham kebebasan individu. Demokrasi rakyat atau proletariat, yaitu demokrasi yang berpaham ajaran Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Prinsip-prinsip demokrasi terdiri dari 6. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai secara kelembagaan. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dan kemasyarakatan. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Menurut Afan Gofur, suatu negara dapat dikatakan negara itu demokrasi atau tidak dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu yang pertama, akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Artinya, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakannya, ucapannya, serta perilakunya. Yang kedua, rotasi kekuasaan. Artinya, peluang terjadi rotasi kekuasaan harus ada serta dilakukan secara teratur dan damai. Karena rotasi kekuasaan, maka tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan. Yang ketiga, rekrutmen politik yang terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetensi untuk mengisi jabatan politik tersebut. Yang keempat, pemilu. Artinya, pemilu merupakan sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik. Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Yang kelima, pemenuhan hak-hak dasar. Artinya, setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar secara bebas, termasuk hak untuk menyatakan pendapat dan hak berkumpul dan hak berserikat. Periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi pada kurun waktu tahun 1945 sampai 1949 UUD 1945-1. Pada masa ini Indonesia merupakan negara yang merdeka, mengalami banyak tantangan dalam menerapkan demokrasi. Salah satunya adalah adanya perubahan ketatanegaraan, yaitu yang pertama, dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. 10 tanggal 16 Oktober 1945. Terjadi perubahan kedudukan Komitmen Nasional yang seharusnya sebagai pembantu presiden berubah menjadi badan wakil wewenang penuh sebagai legislatif. Hal ini merupakan penyimpangan dari pasal 4 Aturan Pelarihan UUD 1945 yang berbunyi, sebelum MPR, DPR, dan DPA terbentuk, segala kekuasaan dijalankan oleh presiden dengan dibantu oleh Komite Nasional. Yang kedua, dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945
yang mengubah sistem pemerintah presidensil menjadi parlementer, yang di mana sistem presidensil yaitu menteri bertanggung jawab kepada presiden. Sedangkan sistem parlementer yaitu di mana menteri bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. B. Pelaksanaan demokrasi kurun waktu 1949 sampai 1950 KRIS. Pada masa ini terjadi perubahan yaitu 1. Perubahan konstitusi dari UUD 1945 menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau KRIS. Yang kedua, perubahan bentuk negara. Negara kesatuan menjadi negara serikat. Yang ketiga, perubahan demokrasi. Demokrasi Pancasila menjadi demokrasi liberal. Negara kesatuan, negara yang merdeka dan berdaulat di mana pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah. Negara serikat, negara yang terdiri dari beberapa negara bagian. Demokrasi Pancasila, yaitu paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa. Demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham kebebasan individu. C. Pelaksanaan demokrasi kurun waktu tahun 1950 sampai 1959 UUDS 1950. Pada masa ini terjadi perubahan yaitu yang pertama, perubahan konstitusi dari KRIS menjadi UUDS 1950. Yang kedua, perubahan bentuk negara. Negara serikat menjadi negara kesatuan. Yang ketiga, perubahan demokrasi. Demokrasi liberal menjadi demokrasi Pancasila. Bangsa Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu yang pertama untuk memilih anggota DPR konstituante dan DPR. Lembaga ini diberi tugas untuk membentuk UUD yang baru namun gagal. Hal ini disebabkan adanya konflik antar partai dalam tubuh konstituante. Kondisi ini sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Presiden mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya A. Atau 1. Pembubaran konstituante, B. Pemberlakuan UUD 1945 dan tidak memberlakukan UUDS 1950. C. Membentuk MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. D. Pelaksanaan demokrasi pada kurun waktu tahun 1959 sampai 1966 UUD 1902. UUD 1945-2. Pada masa ini terjadi perubahan yaitu yang pertama, perubahan konstitusi dari UUDS 1950 menjadi UUD 45. Perubahan demokrasi Pancasila menjadi demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno menyatakan bahwa demokrasi terpimpin tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Keamanan serta ekonomi semakin memburuk. Keadaan ini terparah dengan adanya pemberontakan G30 SPKI. Akhirnya negara Indonesia memberlakukan kembali demokrasi Pancasila. E. Pelaksanaan demokrasi pada kurun waktu 1966 sampai 1998 UUD 1945. Pelaksanaan demokrasi liberal yang terpimpin menjadi pengalaman sejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu pemerintah Orde Baru mengadakan perbaikan dan berusaha menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Namun karena namanya presiden berkuasa maka menjadi satu, kekuasaan menjadi sentralistik. Kedua, adanya dominasi pada struktur politik dan infrastruktur politik. Yang ketiga, maraknya KKN. Ketiga hal tersebut di atas memicu krisis di berbagai bidang kehidupan yang meliputi 1. Pelanggaran HAM, 2. Ketidakadilan, yang ketiga munculnya gejolak sosial yang mengarah ke disintregasi bangsa. Akibat ketiga hal tersebut, rakyat menuntut adanya reformasi untuk mengembalikan Pancasila pada fungsi dan kedudukannya. Akhirnya muncul gerakan reformasi yang ditandai dengan tumbangnya Orde Baru tanggal 21 Mei 1998. F. Pelaksanaan demokrasi pada kurun waktu 1998 hingga sekarang UUD 1945. Gerakan reformasi merupakan suatu gerakan untuk menata ulang hal-hal yang menyimpang dan mengembalikannya agar sesuatu
agar sesuai dengan nilai-nilai yang dicita-citakan rakyat. Melalui gerakan reformasi diharapkan terjadi perubahan. A. Dalam bidang politik. B. Adanya pembagian kekuasaan negara yang tegas antar legislatif, eksekutif, dan yudikatif. C. Meningkatnya peran serta masyarakat. D. Berkurangnya dominasi pemerintah. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.